Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarin dari Kesialau dan hari ini saya akan mewawancarai Bunda tentang tema musik dalam hidupku. Sebelum kita mulai, Bunda boleh nggak perkenalan dulu sebagai narasumber kita hari ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Neisa Kumaira, biasa dipanggil Ica. Pekerjaan saya hari-hari sebetulnya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan multinasional yang ada di Jakarta. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke, apakah Bunda suka mendengar musik? Suka banget. Kayaknya hampir tiap hari. Kalau nggak dengerin musik kayaknya nggak bisa deh gitu. Karena kayak yang tadi Bunda bilang sebelumnya, karena pekerjaan hari-hari Bunda itu kan sebagai karyawan swasta ya. Jadi kan pasti setiap hari pergi ke kantor. Walaupun kadang kerja dari rumah juga sih, jadi masih hybrid. Jadi biasanya saat Bunda lagi di mobil, lagi nyetir ke kantor atau pulang dari kantor, atau saat lagi di kantor misalnya lagi mengerjakan laporan, suatu laporan saat nggak lagi meeting ya, itu biasanya Bunda sambil dengerin musik gitu. Oke. Jenis musik apa yang paling Bunda sukai? Karena Bunda mendengarkan musik itu sambil biasanya itu sambil melakukan aktivitas, entah itu nyetir atau entah itu melakukan sesuatu. Jadi musik yang paling Bunda suka tuh sebetulnya musik yang easy listening sih. Jadi kayak R&B atau pop atau akustik gitu. Lagu-lagu yang enak lah dipakai untuk sambil belajar atau sambil kerja. Biar lebih fokus ya? Yes, biar lebih fokus. Biasanya kayak gitu soalnya. Kalau nggak sambil dengerin musik tuh malah jadi susah gitu fokusnya. Jadi biasanya mungkin karena emang dari dulu udah kebiasaan ya. Jadi sambil belajar selalu dengerin musik. Jadi sekarang walaupun udah dewasa sambil melakukan pekerjaan juga biasanya sambil dengerin musik gitu. Siapa penyanyi atau grup musik favorit Bunda? Grup musik, oke, mungkin Bunda bagi jadi dua ya, yang internasional sama yang nyanyi lokal. Kalau yang internasional tuh sebetulnya long time favorite Bunda dari Bunda kecil itu Westlife. Itu dari Bunda masih sumur uni, itu benar-benar first crush grup band itu sampai sekarang itu adalah Westlife. Terus kalau untuk yang lokal sih penyanyi sebetulnya banyak ya, cuman belakangan ini yang lagi suka banget didengerin tuh sebenarnya lagu-lagunya Yura Yunita sih. Tata Yura. Lagu apa yang paling berkesan bagi Bunda tuh? Lagu yang paling berkesan, oke, mungkin lagu yang paling sering didengerin belakangan ini ya. Lagunya Yura Yunita deh. Jadi sebenarnya ada dua lagu. Ada satu lagu judulnya Tanda, yang satu lagi judulnya Bunda lupa. Tutur Batin. Tutur Batin. Itu tuh sebenarnya pertama Tutur Batin banget, itu kayaknya lagu ada di playlist setiap hari. Cuman begitu lagu Tanda keluar akhirnya ya itu dua lagu itu sih yang benar-benar paling mengena lah gitu. Oke. Bagaimana cara Bunda biasanya mendengarkan musik? Mostly dari handphone sih, karena entah itu dari YouTube, music, atau dari iTunes, dari Spotify gitu. Karena atau kadang kalau lagi di mobil biasanya dari radio ya. Radio juga kadang soalnya suka lagu-lagunya enak-enak sih. Iya. Gitu. Oke, apakah Bunda pernah belajar alat musik? Alat musik pernah waktu kecil. Apa tuh? Jadi dulu Bunda pernah otodidak belajar main gitar. Karena dulu itu soalnya kebetulan di deket rumah Bunda tuh nggak ada tempat les musik yang di sekitar rumah gitu ya. Jadi sedangkan ada tempat les musik kayak Yamaha gitu, cuma dari dulu udah ada tapi tempatnya agak jauh. Jadinya agak susah ya kalau misalnya harus tempat lesnya jauh. Jadi waktu itu karena pengen banget belajar, akhirnya belajar sendiri lah, otodidak. Cuman kan memang dulu itu belajar otodidak nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kayak semuanya ada di internet, ada di YouTube, ada di Google. Kalau mau cara belajar gimana cara megang senarnya, gimana cara ngegenjreng si gitarnya, atau cara belajar kunci-kuncinya gitu. Nah kalau dulu tuh mungkin informasi seperti itu nggak terlalu tersedia di internet. Jadi waktu itu kayak cuma beli buku, gimana cara belajar main gitar, abis itu ya sok-sok belajar sendiri lah di rumah. Cuman waktu itu unfortunately berhenti karena apa? Karena jari Bunda kapalan. Jadi mungkin waktu itu ada yang salah, ya maksudnya ya gini ya, karena nggak ada gurunya juga gitu. Jadi saat lagi belajar kunci-kunci, ngafalin kunci-kunci gitar itu kan memang cara megangnya kan harus benar gitu. Dan mungkin karena waktu itu
ada yang atau mungkin memang lagi di fase ya harus ngelewatin fase jarinya terbiasa dulu, cuman waktu itu gara-gara jarinya sempat luka akhirnya berhenti deh belajar main gitarnya Oke. gitu. Nah, menurut Bunda tuh, apakah musik zaman dulu sama zaman sekarang berbeda atau sama? Ini pendapat pribadi ya. Iya. Berbeda sih. Soalnya kayaknya kalau anak-anak zaman sekarang atau musik-musik zaman sekarang tuh kebanyakan musik-musik K-pop atau musik-musik yang lebih enak kalau dipakai buat joget gitu loh. Maksudnya musik-musik yang gimana sih yang kayak high beat atau yang hip hop yang lebih jarang deh musik-musik yang easy listening atau R&B atau pop kayak zaman-zaman dulu tuh. Karena kan kalau grup band zaman dulu tuh kan lebih ke kayak Westlife, Brian McKnight, Craig David, terus Backstreet Boys. Ya mungkin kayaknya zaman sekarang udah nggak ada tuh yang dengerin anak-anak zaman sekarang kayak dengerinnya K-pop semua gitu ya, BTS, NCT, apa Stray Kids, apapun itulah gitu. Jadi memang kalau ditanya beda apa nggak beda, beda banget gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Bunda hari Oke, ini sama-sama. untuk jadi narasumber aku hari ini. Dan Oke, terima kasih.